Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin Qaidil ghurril muhajjalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahil nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para jamaah, para pecinta baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pecinta majelis-majelis kebaikan, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali dituntun langkah kita oleh Allah untuk bisa hadir ke tempat yang insya Allah dari tempat yang dimuliakan oleh Allah. Semoga langkah ini terus dijadikan oleh Allah menjadi langkah yang istiqomah dalam kebaikan, menjadi langkah yang selalu membanggakan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Dan semoga hati kita terus dijadikan hati yang bersambung kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisan yang selalu basah untuk menyebut dan memuji baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita bisa dituntun ke majelis-majelis seperti ini, khususnya majelis pembacaan maulid yang dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Habib Ali Al-Habsyi, sahibul maulid masyi kama majma'il maulid yujallil qulub. Tidak ada perkumpulan sehebat perkumpulan maulid, ya. Terlebih lagi maulid ini dibacakan sholawat sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ada satu riwayat di dalam kitab Al-Qirtas, syarahnya Ratibul Athos. Beliau menyebutkan bahwasanya ada seorang saleh, seorang arif billah bercerita, kana lijarun musrifun ala nafsi. Kata beliau, saya ini punya satu tetangga, punya tonggol, yang mana tetangga saya itu parah, sudah kerjaannya parah, kerjaannya sudah tidak jelas, maksiat tok di sini. Bahkan dikatakan la ya'rifu yawmahu min amsi. Bahkan saking banyaknya tewernya, sampai-sampai tidak kenal hari lagi, tidak ngerti Jumat, Sabtu, podo kabeh, teler tok. Tangi, padahal sudah Sabtu mengiris sih Jumat, ya. Tak kenal hari sudah. Tapi ternyata tidak beberapa lama orang itu meninggal, masih tetap dalam keadaan seperti itu, ya. Meninggal dalam keadaan yang mungkin orang lain melihat mesti ahli rokok, pasti sudah, ya. Makanya dilarang nuding wong ahli rokoknya, hati-hati.
Bisa jadi amal yang baik tidak ada yang diterima oleh Allah. Bisa jadi amalnya tidak banyak, satu tok tapi diterima jadi tempat ridhonya Allah. Ya. Akhirnya orang tersebut bisa diampuni. Beliau mengatakan, saya punya toko yang sudah mabuk teler setiap hari. Orang itu meninggal. Tidak beberapa lama saya melihat di dalam mimpi. Karena mimpinya orang soleh itu pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beliau melihat orang tersebut dimuliakan oleh Allah, ditaruh di tempat yang istimewa, wa alaihi hullatun min hulalil jannah, dan dia memakai baju-baju perhiasan dari perhiasan surga. Kaget orang tersebut. Sampai akhirnya tak sambil dino teler, tapi kok mlebu surga? Kok bisa masuk surga? Apa yang membuat kamu masuk surga? Apa katanya orang tersebut? Iya, saya sadar saya kan kamu pelek, pantasnya neraka. Tapi ternyata pernah satu waktu saya datang ke satu majelis. Gak niat hadir majelis, cuma niat kepengen ketemu wong, saking kebetulan di sana wis kadung apa namanya? Kepergok gitu ya. Lah gak iso kusukan. Akhirnya saya duduk. Saya mendengarkan satu orang alim ceramah ketika itu. Kemudian dia membawa satu riwayat yang mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Muhammad, dan dia mengeraskan suaranya karena semangat muji kanjeng Nabi, wajibat lahul jannah, pasti wajib masuk surga. Kata orang tersebut, farafa'u sawti. Krungu ngono ya, namanya orang sak preman-preman yang wong ya tetep kepengin mlebu. Sak preman-premannya orang tetep kepengin masuk surga. Keraskan suara semangat kanjeng Nabi mlebu surga insyaallah. Farafa'u sawti, saya langsung ngangkat suara saya. Sallallahu Muhammad. Sama gayanya haji golek gitu. Hari surga. Tapi haji golek enak. Apa kalau haji golek gimana? Kayaknya gimana sih? Coba aja. Tes. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sallallahu Muhammad. Waduh. Nasi dikit. Orangnya orang baik, sholawat. Ini orang yang teler dok. Tapi ketika saya dengar seperti itu kangen saya, ya Allah, mugi-mugi mlebu surga. Langsung sallallahu Muhammad. Gara-gara ada yang mancing satu, farafa'al qaum sautahu. Maka akhirnya saya sholawat, yang lain ikut. Oh, sallallahu alaihi. Akhirnya ketika majlis itu bergema dengan sholawat, apa kata orang tersebut? Fakana nasibi min hadas shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata nasib saya Allah tentukan gara-gara sholawat itu. Amal saya yang lain tidak dilihat oleh Allah, tapi ketika Allah melihat saya sholawat kok tepat dipandang oleh Allah, sehingga saya dimuliakan oleh Allah gara-gara saya ngangkat suara sholawat kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Angkat suara ini. Wah, berarti lek ngono telera bener-bener. Enggak. Asyahid di sini intinya adalah bukan masalah telernya, tapi bagaimana keagungan sholawat. Ternyata tidak pandang bulu, itu bisa jadi wasilah seseorang diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi jangan terus mikir telere tapi tidak fokus sama sholawatnya. Intinya bukan masalah teler, tapi bagaimana sholawat itu bisa menjadikan seseorang diingat, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita memang datang ke sini kepengen sholawat, kira-kira apa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah kita yakin kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi maulid yang kita baca ini dikarang oleh sosok yang istimewa, sosok yang luar biasa, yang dikatakan oleh ulama adalah salah satu sosok yang termasuk pecinta berat Nabi Muhammad yang paling terkenal di antara orang-orang terkenal, ya. Karena disebutkan oleh ulama di antaranya raja pecinta Nabi Muhammad, ya. Rajanya fans gitu ya, fans Kanjeng Nabi itu di antaranya Al-Imam Busiri yang ngarang Burdah. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa bil lana ma madaya wasi'aluna
qasidah, sampai tahu ketika ngarang burda, kurang terkenal apa burda ini? Kampung-kampung semua ya Rabbi bil Mustafa. Walaupun bednya ada Abiyatul Haqqat Siti nama mi'atin 160, tapi minimal wong kampung hafal loro. Kan ya dari 160 minimal kampung itu insya Allah hafal 2 ya Rabbi bil Mustafa sama Maula Allah ya Sholli kan ya. Berarti saking terkenal beliau di mana burdanya sampai di kampung-kampung Jawa, kampung-kampung di Sumatera, bahkan saya ke Papua pernah yo hafal kabeh. Walaupun dengan gaya bahasa mereka, tapi ya hafal, menunjukkan bagaimana ikhlasnya Imam Busiri. Itu setelah ngarang burda kan terkenal ya, ditunjukkan kepada ibunya. Ibunya mikir anak ini tidak boleh didiamkan. Beliau tidak boleh sampai stop di sini, harus lebih lagi. Akhirnya apa kata ibunya? Ibu zaman dulu pendidikan top nih. Kalau ibu zaman sekarang, wah anak wali. Enggak kepengen berhenti di sana, kepengen anaknya terus naik. Sama seperti Ibunda Habib Ali Al-Habsyi. Kepengen setiap melihat wali, Habib Ali datang ke ibunya. Bu, Umi doakan saya bisa jadi beliau, sama kayak beliau. Jadi kalau kita dapat wali atau ulama datang, langsung melayu nang Umi. Umi doakan saya seperti itu. Apa kata Uminya? Jadi insya Allah jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Dan kata Habib Ali Al-Habsyi, setiap saya itu ketika mulai kecil, mulai bayi, mulai dikeloni gitu, mau tidur, ibunda saya selalu mengajarkan kepada saya, ayo baca nak, apa bacaannya? Bahasa Indonesia gini, ayo wahai Ali, baca gini, ayo ya Allah, saya ikhlaskan semua orang yang nyaci maki saya hari ini. Saya maafkan semua orang yang menghina saya hari ini ya Allah. Saya doakan mereka, mudah-mudahan mereka semua dapat hajatnya ya Allah. Wih, jadi malam ini tidur pendidikannya, ayo hati ini sing pelong sesama muslim, doakan mereka, cok ngamuk, cok ngini. Akhirnya jadi wali, pantas beliau ya. Ibunya Imam Busiri begitu juga sama. Begitu ngarang burda, ditunjukkan kepada ibunya, kata ibunya, opo iki? Mosok ngarang gaya Kanjeng Nabi, gaya Kasro. Kasro itu kan tempatnya nang di, dhuwur orang itu. Di bawah kan, kalau Fathah kan di atas, Doma di atas. Tapi kalau Kasro, mosok ngarang gaya Kanjeng Nabi, gaya Kasro. Kasro itu nang isor. Pantes gaya Kanjeng Nabi sing mulia yang agung, gak pantes. Ngarang apa nih? Padahal bukan ngenyek, tapi supaya anaknya tambah hebat. Wow, siapa yang tidak kenal burda? Tapi ibunya beliau tidak mencukupkan beliau seperti itu. Itu hebatnya wali-wali gitu. Hebatnya orang tuanya wali mendidik anaknya sama seperti itu. Akhirnya Imam Busiri ngarang namanya qasidah Hamziyah, yang akhirnya adalah Hamzah dan Dhammah. Ya, Hamzah dan Dhammah. Ditunjukkan ke ibunya. Berapa baitnya? 1000 bait. Ya, 1000 bait. Dan sampai sekarang saya kalau dulu di Rubat moco tinggal 1000 ya, baca 1000. Burda itu 160 wis ya, ini 1000 kita bangun sampai bosan sih tetap saking hebatnya beliau ya. Dan akhirnya itu karena diantaranya dinukil oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam maulidnya yang berbunyi rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa waqarun wa ismatun wa haya. Ya, pakai Hamzah dan Dhammah. Itu yang balik. Ini anakku. Pokoknya karanganmu kabeh apik, cuma saya kepengin jadi 1000 iki. Ya. Begitu juga ibunya Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi. Jadi wali besar gara-gara didikan hebat daripada ibunda beliau. Dan ini jadi karunia buat umatnya Rasulullah SAW di zaman akhir yang ngalami dan dapat maulidnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Karena kalau maulid banyak yang ngarang. Maulid itu tidak satu, setiap zaman itu banyak kiai-kiai ya banyak, habaib yang lain banyak yang ngarang. Tapi yang sampai dijadikan terkenal, dijadi istimewa, punya tempat di hati setiap orang mukmin, itu adalah orang-orang yang pilihan Allah yang betul-betul akan dimunculkan oleh Allah. Yang ngarang maulid itu banyak, para kiai banyak yang ngarang maulid gitu. Cuma yang sampai Allah kepinginkan maulid itu jadi punya tempat di hati orang mukmin, yang sampai sekarang di mana-mana di pelosok-pelosok negeri punya hati di tempat orang-orang mukmin. Di antaranya adalah maulidnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Maulidnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Apa sebabnya? Dikatakan begini. Dulu di zamannya satu raja, di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
Di zaman Sayyidina ya, Raja Persia ketika itu punya sakit mumet endas. Apa namanya? Migrain gitu, vertigo ya, mungkin bahasa sekarang itu vertigo, gelinding terus. Berobat ke sana ke sini enggak sembuh-sembuh, enggak selesai-selesai. Ke obat yang paling modern di zaman itu enggak sembuh. Ke tabib-tabib di zaman itu enggak sembuh-sembuh. Akhirnya beliau enggak tahu, pokoknya cari cara, semua dikirimi surat. Konco-konconya sesama raja, sesama penguasa-penguasa dikirimi surat. Di antara yang dikirimi surat adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kirimi surat. Dikirimi surat ke Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya dijawab surat itu sama Sayyidina Umar bin Khattab dengan sebuah hadiah yang ternyata dibuka hadiah itu kofiah. Jadi hadiah dari Sayyidina Umar kofiah. Kata Sayyidina Umar, kalau kamu kepingin sembuh, tidak usah bingung, pakai kofiah itu, insya Allah sembuh. Tak khawatir, pakai kan kofiah itu sembuh. Kan namanya orang cari cara, kalau sudah sakit ini kan cari apa saja. Iya, teko somuai pokoknya waras sih. Coba dipakai kopiah itu, ya dipakai enteng dah. Ya Allah, enak. Ya mau tidak ngomong ya Allah sih, ya kan sih, memang tidak Islam. Enak enteng, enak. Akhirnya lupa beliau pakai. Terus kesel pakai kopiah karena tidak biasa pakai kopiah. Ya dicopot, ndak sih mumet mana? Ya dicopot mumet lagi. Bingung, coba tak pakai lagi, dipakai lagi, enak lagi. Seperti itu loh. Akhirnya selama beberapa lama-lama beliau ini penasaran. Raja Persia ini penasaran. Oh, kok saya hebat di kopiah ini? Apa mungkin ada sekarang ini gelang apa namanya? Gelang antikro gitu ya, yang ada energi apa lah gitu. Ini kopiah ini ada apanya? Kok kopiah lain tidak bisa menyembuhkan? Kok ini kopiah bisa menyembuhkan? Bingung. Lihat kopiah biasa, yo ada jahitan gini di bredel. Kopiah di bredel. Ternyata ada sisipan satu kertas yang tulisannya bahasa Arab. Beliau bingung karena tidak ngerti bahasa Arab, tanya sama orang-orang Islam yang ada di sana, ini apa? Umar bin Khattab ini tulis apa? Oh, ini tulisannya tahu sampean. Ini tulisan ayat yang ditulis di awal setiap surat Al-Quran, yang mana itu adalah sebuah kalimat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Coba pertanyaannya, siapa yang tidak bisa nulis Bismillah? Bisa panjangnya nulis Bismillah, bisa tak? Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau mumet tulisan Bismillah gayen kok ya. Sembuh atau tambah mumet? Ayo coba. Kira-kira sembuh apa ya tetap mumet aja? Ada apa-apa pakai tulisan Bismillah taruh di sini. Dari uang lo siap mati dah. Kenapa tidak ada? Tetap tidak berpengaruh. Walaupun Bismillah itu kan paling hebat katanya kan ya. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bilang apa? Kalau saya ini mau ngarang tentang Bismillah toh, insya Allah buku karangan tentang Bismillah itu tidak akan mampu dibawa oleh 17 onta. Satu onta bawa kita berapa? Kan onta itu kuat. Itu kalau kitab tentang Bismillah itu dibawa berjilid-jilid, insya Allah 17 onta sih kurang. Berapa kita? Kira-kira itu Bismillah. Nah tapi ternyata kalau kita nulis kadang-kadang tidak ada pengaruhnya, padahal itu kan luar biasa. Ulama pakai Bismillah. Kiai Khalil Bangkalan itu pernah satu waktu diundang sama kepala desa, beliau berhalangan hadir. Ngundang kiai-kiai yang lain, sudah nyembelih 9 kerbau. Karena ketika itu nyembelih ada di daerah tersebut kebu. Ya kalau bahasa kita nyembelih 9 sapi ya. Satu sapi rego piro itu? 9 sapi. Akhirnya ternyata ketika ngundang hari hanya kiai-kiai tidak datang. Banyak yang tidak datang, tidak bisa datang. Akhirnya mau mulai maulud daun sing wani, tahlil ya daun sing wani. Nunggu sampai malam, sudah kata Pak Kepala Desa, wis, gak usah moco-moco, mangan, bismillah, makan, bismillah, makan orang-orang. Tapi dalam hati ini, apa namanya? Gelo gitu ya Allah, nyembelih, sama, gak maulud, gak apa. Ya, sampai akhirnya sambat ke Kiai Khalil. Kata Kiai Khalil, ya wis, minggu depan sampean bikin lagi ya. Jadi mana? Kata kepala desa, ngomong mana? Kata Kiai Khalil sediakan 9 lagi. Wih, kira-kira 100 juta mana? Kata Kiai Khalil tidak usah disembelih, cuma sediakan saja. Siap noe, songo, kebu mana 9, tidak usah disembelih, cuma sediakan saja. Ya. Kenapa? Sudah jangan tanya. Dan umumkan ke semua orang. Kiai Khalil datang. Pengumuman, sapi sudah siap. Kata Kiai Khalil siapkan bambu.
disiapkan bambu, siapkan kayu semuanya. Bingung apa maksudnya. Kiai Khalil datang, kata Kiai Khalil, ayo kayak timbangan lagi. Nimbang 9 sapi, 9 kebun ini ditimbang, ayo. Bikin bisa. Ditimbang, sudah siap timbangan, kata Kiai Khalil naikkan kebun semua 9-9-nya dinaikkan, sisi satunya kosong. Atau ditimbang gaya apa ini? Kata Kiai Khalil minta kertas, minta pulpen, ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Taruh di sisi satunya. Ya begitu ditaruh jomplang, coba kebun jingkat apa? Ya. Apa kata Kiai Khalil? Bismillah wis ngalang-alai sama kebun. Jadi gak usah maulid pun sampai mau coba Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, makan, Bismillah. Itu sudah top ngalang-alai 9 kebun. Kata Kiai Kepala Desa, alhamdulillah. Ya berarti bukan berarti besok tidak usah maulidan, tidak usah apa. Cuma semua bacaan itu punya sir. Ya, tapi ternyata coba sampai misalnya nimbang beras 1 kintal, terus tulisan di situ Bismillahirrahmanirrahim, taruh di satunya. Kira-kira jomplang apa dikira wong edan? Kenapa? Apa sih yang edan? Apa kata ulama? Asirru fil kaffi la fil harfi. Asirru fil kaffi la fil harfi. Sir rahasianya Allah itu ada di tangannya. Bukan hanya sekedar hurufnya. Kalau hurufnya semua orang mungkin bisa nulis, walaupun itu Bismillah semua orang bisa nulis, Bismillahnya top, tapi kenapa tidak pengaruh? Tapi rahasianya ada di tangan yang nulis. Maulid mungkin semua orang bisa nulis maulid. Sampai pinter bahasa Arab sedikit, pinter sastra bahasa Arab sedikit, bisa ngarang maulid, ngarang sholawat bisa. Tapi kenapa kok tidak manfaat juga ono gunanya? Padahal sholawat tidak mungkin elek, pasti berguna, pasti bermanfaat. Tapi rahasianya ada di tangannya. Lo maulid ini kenapa sampai begitu bermanfaat? Jadi gobulnya hajat, jadi jadi membuat foto, jadi sampai melapangkan dada. Orang punya sumber-sumber macam maulid, insya Allah. Kenapa? Barokahnya yang nulis yaitu Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Begitu hebat. Dan bahkan beliau mulai dari zaman beliau mari ngarang, selesai ngarang beliau ngomong apa? Di antara omongannya beliau nih, beliau mengatakan maulidi hada, maulid saya ini, maulid Simtud Duror atau yang kita kenal dengan maulid Habsyi. Beliau mengatakan maulidi hada lauda wa mal wahid ala qiraatihi wa hifdhihi wa ja'alahu min awradih. Kalau ada orang yang betul-betul mudawamah, istiqomah baca maulid seminggu sekali atau tiap 2 hari, 1 hari sekali atau berapapun, pokoknya dibuat continue, apalagi terus kemudian di hifdhihi, dijaga betul, dihafal betul, dan juga atau apalagi orang tersebut bisa menjadikan bacaan rutinnya dia. Rutinan dibuat istiqomah wirid gitu ya. Wirid itu maulid. Apa kata beliau? Innahu bayadhar alaihi syai'un min sirril Habib sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan muncul rahasia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang tersebut. Yakin pasti. Apa? Lihat aja, buktikan sendiri kata beliau. Istiqomah muncul ya. Ana alladzi allaftuhu bi nafsi. Ini yang ngarang saya sendiri. Saya sendiri. Itu bahasa beliau menunjukkan saya ini dikasih alhamdulillah sama Allah, nikmat begitu besar. Alhamdulillah saya sudah dikasih nur dari Allah, saya karang ini. Kata beliau wa anal ladzi amlaitu, yang ngarang orang-orang yang nulis itu saya yang dikti semua, ya, langsung. Wa kullama qurri'a alayya futiha li babul ittisal bin nabi. Setiap saya diktekan maulid ini, begitu saya mengucapkan kalimat per kalimat, langsung bagaikan ada kabel yang nyambung sampai kanjeng Nabi, bagaikan listrik yang nyambung sampai kanjeng Nabi. Kata beliau, ini saya ngarang, langsung ada kabel nyambung dengan kanjeng Nabi yang membuat saya seakan-akan berada di hadapannya Nabi, langsung muji kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa kalami fi sallallahu alaihi wasallam maqbulun indan nas. Kata beliau, ini omongan saya, ini karangan saya pasti diterima oleh semua masyarakat. Itu mulai tahun kapan? Habib Ali Habsyi ini Pak, terkenalnya maulid, koyok-koyoknya beliau ini ngarang sudah berapa ratus tahun kira-kira sampai pikir ini. Habib Ali Habsyi itu baru 100 tahunan. Habib Ali Habsyi ini baru 100 tahun. 100 tahun tapi terkenalnya sudah bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di negeri Nusantara Melayu ini toh. Sampai Afrika semuanya tahu maulid ini. Negeri Arab semuanya tahu maulid Habsyi ini. Ternyata mulai ngarang beliau sendiri yang ngomong, ini maulid saya pasti bakal diterima oleh manusia. Iya. Kenapa kata beliau? Kenapa diterima? Wa dzalika min kasrati mahabbati lahu sallallahu alaihi wasallam. Ini semua barokah mahabbah saya ke kanjeng Nabi yang begitu besar, maka saya yakin maulid ini pasti akan diterima oleh seluruh negeri, seluruh negara, ya, bukan hanya cuma di Indonesia tok,
yang kita lihat, tapi semua negara Arab dan lain sebagainya. Ya, kata beliau, hatta fi mukatabati, bukan hanya maulid, tapi semua karangan-karangan saya diterima. Makanya qasidah-qasidahnya Habib Ali Habsyi, ya, Rabbi faj'alna minal akhyar, itu karangan semua diterima. Karangan-karangannya Habib Ali Habsyi itu semua diterima. Wa nuru yahdil hairina, semua qasidah-qasidahnya terkenal. Kemudian ya dikatakan diantaranya, ya, kata Habib Ali Habsyi, man aradal fatah falyahfadil maulid aw yaktubuh. Siapa yang kepingin terbuka ilmunya, kepingin terbuka hatinya, dapatkan semua cahaya dari Allah, orang kepingin alim instan, caranya bagaimana? Tulis maulidku atau hafal maulid saya. Ya, tulis bisa ya, namanya kepingin hal besar gak gelemak repot. Kepingin duduk sepak bola itu dapat VIP ya larang, ini Pak. Ini sama kata beliau, yang kepingin foto itu terbukanya hati, enteng, semuanya gampang, semuanya enak. Kata beliau, caranya kalau mau nulis maulid ataupun ngapal maulid. Tadi kan alhamdulillah kita barokah hadir terus maulid ini sedikit demi sedikit hafal sudah kan ya. Kata beliau, al maulid fihi sirrun azim. Maulid ini ada rahasia yang begitu luar biasa. Hatta anak, kata beliau, sampai saya ini ya tajaddad li bikirati mafahim jadidah. Setiap saya membaca lagi, walaupun maulid ini sudah dikarang lama olehku, tapi setiap saya baca, di situ saya punya pemahaman baru yang menyambungkan saya kepada Nabi Muhammad. Barokah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kullama sami'tuhu, setiap ada orang yang baca di hadapan saya, faka'annahu lam yajri ala lisani. Seakan-akan kita dengar itu tiap waktu ada orang yang baca, seakan-akan tidak pernah terdengarkan saking asyiknya bacaan tersebut. Barokah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini luar biasa, ya. Bahkan beliau sendiri mengatakan, banyak balu orang-orang pasti menerima nih, wa bayuhibbunuh. Ini maulid bakal dicintai oleh orang-orang. Itu ramalan, Pak, nih. Kalau kita bisa bilang bahasa kita ini, beliau sampai ngomong seperti itu bukan ngeramal, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Bakal dicintai oleh orang-orang di maulid saya. Wa bayahfaduno, bakal banyak yang hafal maulid ini, banyak. Iya kan? Kita ngomong maulid sedikit nyaut orang-orang. Kan ya? Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Pernah hafal Mas? Apa duduk hafal pernah? Insyaallah hafal dengan sendirinya. Barokah hebatnya beliau ini, ya. Barokah hebatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau beliau kita baca sampai dikatakan huwa minal matar allati wa'ada biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maulid saya ini sama bagaikan hujan yang pernah Nabi Muhammad omongkan. Apa? Nabi Muhammad itu dalam hadis pernah mengatakan, ummati mithlul matar la yudra awwalu khairun am akhiruh. Umatku ini bagaikan hujan. Enggak tahu sing enak itu sing awal apa yang terakhir, sing buat sejuk itu yang mana, awalnya apa akhirnya tidak tahu. Sehingga kata beliau seakan isyarah, kadang-kadang ada orang yang hidup di zaman akhir tapi ngalah-ngalahi zaman awal. Itu termasuk diantaranya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau kita baca sejarahnya bagaimana maulid ini, baca bagaimana Habib Ali Al-Habsyi, wah luar biasa, luar biasa. Sampai-sampai beliau itu saking mendapatkan nikmat di dunia, sampai beliau itu sampai ngomong apa? Dia sampai mengatakan sang hebatnya hubungan kepada Rasulullah SAW. Beliau sampai ngomong, inilah adkuruha yauman wa bihazanun fayarhalul huzn min qalbi ma'ad dajari. Saya ini tidak pernah ingat Madinah, baru ingat Madinahnya belum kanjeng nabinya. Pokoknya kotanya tok, belum kanjeng nabinya langsung, baru ingat kota Madinah, kata beliau. Wa bihazanun, dan waktu itu mungkin saya punya sumpek-sumpek, punya sedih. Fayarhalul huzn. Barokah saya nginget Madinah langsung hilang sumpek-sumpek. Kenapa? Karena saking wis kadung nyambung nang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Luar biasa kalau kita baca Habib Ali Habsyi ini. Terakhir beliau mengatakan apa? Ini sedikit kabar gembira buat kita semua yang cinta Habib Ali Habsyi, cinta kepada maulidnya Habib Ali Habsyi. Apa kata beliau? Beliau sendiri mengatakannya, Allah yuballighni wa yuballighhum al-matalib kulluha, kata beliau, kullaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu, kata beliau nih di awalnya beliau mengatakan gini, lihat. Qala aidan kulluhum annas kulluhum ma'at ma'hum illa Ali Habsyi.
lihat ya, nanti bakal datang di masa setelah saya ngarang maulid ini, kata beliau, orang-orang itu seakan-akan tidak punya pegangan, pokoknya sidik-sidik maulid Habsyi, sidik-sidik Habib Ali Habsyi, sidik-sidik maulid Habsyi. Kan sampai lihat sekarang gitu. Padahal mungkin kalau kita, ya bukan membandingkan, tapi bagaimana hebatnya maulid Habsyi ini ternyata diterima oleh masyarakat. Dulu kampung-kampung tuh semuanya barzanji tok, dah orang sing kenal maulid Habsyi. Tapi sekarang barzanji iya, yo maulid Habsyi iya. Itu Habib Ali sendiri yang bilang kok. Nanti dia zaman orang-orang sidik-sidik maulid Habsyi, sidik-sidik Habib Ali Habsyi ya. Itu katanya beliau apa? Kata beliau, itu adalah langsung pemberian dari Allah. Hadza minallah wala wajjahumullah ilayya illa wa huwa bayukrimuhum. Dan ketahuilah, mereka itu tidak mungkin sedikit-sedikit Habib Ali Habsyi, sedikit-sedikit hatinya ke maulid Habsyi, kecuali karena memang undangan langsung dari Allah. Dan siapa yang diundang oleh Allah mesti akan dihormati oleh Allah. Jadi panjenengan ini pokoknya kok moro-moro sidik-sidik ke maulid. Kata beliau, itu yang undang jenengan itu Allah. Dan setiap tamu itu mesti dihormati sama tuan rumah. Pak Hamid ini tuan rumah sekarang, Pak. Insya Allah hormat. Dan anaknya hormat. Nah, ada. Minimal kalau panjenengan bertamu itu kan ono teh kan gitu ya. Nah, kalau yang tuan rumahnya Allah kira-kira apa? Kata beliau, tidak ada yang ngundang sebuah hati sampai cinta Habib Ali Habsyi, sampai senang sama maulud, sedikit-sedikit maulud, kecuali yang ngundang itu adalah Allah. Dan Allah ketika ngundang seseorang pasti akan menghormati orang tersebut dan memuliakan orang tersebut. Bahkan kata beliau, Allah yuballighuni wa yuballighumul matalib kullaha. Semoga Allah menyampaikan seluruh hajat kita, al-hissiyah wal ma'nawiyah, hajat kita yang nampak, urusan materi, urusan yang kelihatan, ataupun urusan yang batin. Ya, kata beliau, dunia wa dunyawiyah. Barokahnya maulid ini insya Allah sampai seluruh hajat, urusan agama, urusan dunia, minta di sini. Beliau kemudian terakhir beliau mengatakan apa? An-nas ta'allaqu bil fakir katsira. Orang-orang ini banyak ta'alluq sama Habib Ali Habsyi, banyak ta'alluq sama maulud Habsyi. Kan iya, majelis-majelis maulud Habsyi semua yang dibaca itu memang dari Allah. Kata beliau apa? Allahumma ya Allah, innahum i'tagaduni. Ya Allah, mereka itu betul-betul ikut sama saya. Sedikit-sedikit tawassul Habib Ali, maulud Habsyi. Mau punya apa acara? Maulud Habsyi. Apa kata beliau? Wa ahibuni. Mereka itu cinta sama saya ya Allah. Mereka itu betul-betul cinta, yakin sama saya. Fajazihim anni. Ya Allah, balas kecintaan mereka ini ya Allah. Jadi doanya Habib Ali Habsyi, siapa yang cinta, siapa yang ta'alluq, siapa yang punya hubungan sama Habib Ali Habsyi, sama maulud Habsyi, balas dia ya Allah. Jaza man i'taqada wa sadaqa fi mahabbati habibih, dengan balasan seseorang yang memang betul-betul cinta kepada Kanjeng Nabi, kepada walinya Allah, kasih semuanya ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk nih. Mudah-mudahan. Bahkan pernah Habib Ali Habsyi ini ziarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di antaranya sambil baca maulidnya di hadapan Kanjeng Nabi, betul-betul ziarah dengan hati yang khusyuk. Ternyata dengar jawaban dari Nabi Muhammad. Apa kata Habib Ali Habsyi? Di antara jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, amaluka wa amalu ashabika makbul. Kata dia, amalmu dan amal-amal orang yang di sekitarmu yang cinta kepadamu diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang diterima itu nih. Kita dijadikan oleh Allah cinta Habib Ali Habsyi, cinta maulid Nabi, cinta kepada Kanjeng Nabi, dan cinta kepada apapun yang menghubungkan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyebabkan kita bisa niru Kanjeng Nabi. Ojo cinta tok, tapi jadi cinta itu menjadi ngikut kepada Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk nih, dan menjadikan kita pelecut semangat. Mudah-mudahan bisa istiqomah maulid ya, mudah-mudahan tambah istiqomah, tambah semangat, tambah tahu bagaimana hebatnya maulid, hebatnya Habib Ali Habsyi, gimana karomah beliau, gimana tentang kemuliaan maulid ini, menjadikan kita semakin cinta kepada maulid ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.